Isi Pak. Ya, silakan duduk. Jadi gini Pak, saya ingin melakukan kegiatan wawancara ke Bapak untuk pemenuhan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ya. Kira-kira Bapak bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan wawancara ini Pak? Ya, siap. Ya. Itu saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini ya Pak ya. Sama-sama. Oke, jadi di sini bisa kita langsung mulai Pak. Ya, silakan. Jadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berupa bujukan moral? Jadi inti itu dilema etika dan bujukan moral. Iya. Jadi kalau dilema etika itu ketika kita itu diharapkan pada keputusan di mana harus mempertimbangkan dua hal atau lebih, yaitu nilai kebajikan intinya. Namun kedua nilai kebajikan ini tadi saling bertentangan. Jadi dia sama-sama baik, cuman ini ada pertentangan begitu lah gitu. Iya. Kalau baik sama gitu ya. Gue kalau yang bujukan moral ini itu situasi di mana pada saat pengambilan keputusan itu kita itu dihadapkan pada kasus ini benar melawan salah. Nah, itu intinya. Jadi ada kasus yang benar, kemudian ada yang salah begitu. Dalam pengambilan pada saat kita mengambil keputusan begitu. Kemudian kita ke nomor selanjutnya, kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Jadi pada saat sebelum mengambil keputusan itu saya terlebih dahulu mempertimbangkan ini fakta-fakta dan nilai-nilai dari dua kepentingan tadi. Nah, setelah saya pertimbangkan, saya ajak guru wakil kepala sekolah, kemudian beberapa guru dan guru BK itu berdiskusi ya. Kemudian setelah berdiskusi, kita lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau sudah kita pertimbangkan semua dari berbagai sudut pandang, berdasarkan pendapat rekan-rekan sejawat tadi, baru kita ambil keputusan. Kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya itu, yang pertama itu saya itu mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam sebuah keputusan. Jadi nilai-nilai yang ada dalam sebuah keputusan itu diidentifikasi dulu. Nah, setelah diidentifikasi, baru nanti kita ambil kesimpulannya. Kemudian langkah kedua, mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi fakta-fakta itu kita gali ya, yang ada kaitannya dengan kasus yang mau diambil keputusan tadi. Kemudian yang ketiganya, musyawarah ya. Jadi musyawarah dengan rekan sejawat seperti yang saya sampaikan tadi, melibatkan guru BK, kemudian guru-guru yang lain, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian bidang kesiswaan, dari hasil identifikasi tadi. Jadi kita musyawarahkan dulu bersama-sama. Jadi intinya bukan saya sendiri yang mengambil keputusan tadi. Kemudian yang keempatnya, baru memutuskan keputusan yang terbaik yang akan diambil ya, dan memantau jalannya keputusan. Itu langkah terakhir ya. Jadi dari langkah pertama, kedua, ketiga, baru keempat. Jadi maksudnya itu supaya dalam mengambil keputusan itu tidak keliru begitu. Nah, itu intinya. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena ini berdampak dengan kalau dengan siswanya dampaknya. Kalau dengan sekolah nanti peraturan di sekolah itu dampaknya. Nah, itu langkah-langkahnya. Iya. Kemudian untuk
yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk tadi kasus-kasus dilema etika? Oh, kalau untuk pengambilan keputusannya itu yang lebih efektif itu kalau saya Bu, saya ini musyawarah tadi. Jadi kuncinya itu musyawarah. Nah, musyawarah dengan mengikut sertakan beberapa pihak. Sebelum kita mengambil keputusan bersama tadi. Seperti tadi rekan sejawat seperti guru ya. Guru kemudian beserta guru BK kemudian wakilnya. Bila kadang-kadang saya tuh melibatkan nih ketua komite. Oh iya. Karena ketua komite itu kan dia tuh mungkin punya sudut pandang tersendiri. Karena dia itu dipandang dari segi umurnya dia tuh lebih tua dari saya begitu. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa dia sampaikan untuk kita ambil keputusan. Oke. Kemudian untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam kasus dilema etika ini dia ini kan memiliki nilai-nilai, nilai kebajikan, kemudian yang saling bertentangan. Cuma dia ini sama-sama benar begitu. Nah, jadi inilah yang menjadi ini tantangan saya dalam pengambilan keputusan. Jadi oleh karena itu, sebelum saya memutuskannya, saya memerlukan banyak pertimbangan. Ya, seperti melalui pendapat dari rekan-rekan tadi, rekan-rekan bahkan sampai unsur komite kita libatkan. Karena itu agak sulit loh. Dia tuh dia tuh sama-sama benar, cuma saling bertentangan. Jadi kalau saya sendiri sebagai yang dituakan di sini mengambil keputusan itu kurang ini rasanya, kurang pas. Tapi kalau sudah kita ambil pendapat dari rekan sejawat tadi, baru kita ambil sama-sama keputusannya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan? Jadi kalau jadwal itu tidak ada, karena kasus itu sering terjadi tiba-tiba. Jadi misalnya di pagi hari situasi misalnya murid itu kondusif, pas waktu istirahat ada saja yang bertingkah begitu. Iya. Jadi untuk menyelesaikannya itu diperlukan nih waktu untuk mempertimbangkan keputusan ini yang lebih baik agar nanti hasilnya kalau untuk siswa itu bisa efektif begitu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ada. Jadi untuk itu ada itu. Jadi pihak-pihak yang membantu saya itu rekan kerja di sekolah. Jadi melalui musyawarah tadi. Jadi dengan melalui musyawarah tadi itu saya lebih mudah mengambil keputusan karena bukan pendapat saya sendiri. Jadi mempertimbangkan pendapat dari rekan-rekan kerja di sekolah. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika yang termasuk dikatakan sulit tadi itu ya, itu yang pertama itu yang ini ya, dapat berkomunikasi dengan semua pihak dalam penyelesaian kasus dan pengambilan keputusan seperti yang saya uraikan tadi. Jadi semua itu saya lakukan dengan melibatkan rekan sejawat. Kemudian yang keduanya itu bisa menjadi ini pelajaran ya. Jika menghadapi kasus yang hampir sama, kemudian jika terjadi di masa yang akan datang. Jadi seandainya ada terjadi lagi, kita itu dalam mengambil keputusannya lebih cepat begitu. Karena sudah pernah terjadi. Iya, sudah ada pengalaman lah gitu kira-kira. Kemudian yang ketiganya
pembelajaran yang saya dapat saya ambil. Jadi segala keputusan itu kalau kita ambil melalui musyawarah atau kita mendengar pendapat dari beberapa orang bukan sejawat, itu akan lebih baik dibanding dengan kita mengambil keputusan sendiri. Karena kalau kita mengambil keputusan sendiri itu kan kadang-kadang itu kita tuh ego kita gitu. Iya. Tapi kalau dengan melibatkan rekan-rekan tadi, misalnya yang bagian BK, oh gini Pak, kemudian guru yang gitu. Jadi dari semua itu kita simpulkan, Oh iya. dapatlah putusan yang Yang terbaik, gitu, Iya. yang efektif. Ya. Nah, mungkin ini saja Pak untuk pertanyaan di sesi wawancara ini. Gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara untuk pemenuhan tugas saya di modul 3.1 di kegiatan guru penggerak ini. Gitu. Ya, sama-sama. Kemudian ini Pak, karena nanti hasil rekaman kita ini itu akan diupload di media sosial, misalnya di YouTube atau di media untuk diupload nanti. Itu apakah Bapak keberatan tadi dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan tadi, jika dilihat oleh banyak khalayak gitu? Tidak. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu waktu Bapak nih sebentar tadi untuk kegiatan wawancara ini. Gitu. Tidak apa-apa, pokoknya intinya saya siap untuk membantu guru-guru yang ingin meningkatkan kompetensinya. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke Pak. Baik, permisi dulu ya Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana Bu? Dari SMP 1 Muara Kemumbu. Oh iya. Ya, perkenalkan saya Sri dari SMP 1 Muara Kemumbu. Jadi di sini saya hari ini minta waktu Ibu sebentar. Ya bisa. Apa yang bisa dibantu Bu? Ini jadi di sini Bu ada beberapa kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi di sini ingin meminta Ibu menjadi narasumber untuk tugas wawancara di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan gitu Bu. Ya boleh. Minta waktunya sebentar ya Bu ya. Iya, silakan. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ini bisa langsung kita mulai Bu? Iya bisa. Terima kasih. Baiklah, untuk yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral itu biasanya setiap sekolah pasti ada, setiap tahun pasti ada. Di sini yang dikatakan dilema moral yaitu situasi di mana pembuat putusan harus mempertimbangkan dua atau lebih nilai atau kebijakan moral, tetapi hanya dapat melaksanakan satu. Karena dilema moral ini yang satu benar dan yang satunya lagi juga benar, berarti benar melawan benar. Sedangkan untuk bujukan moral merupakan situasi pengambilan keputusan saat seorang dihadapi pada kasus benar melawan salah. Nah ini gampang kita menyelesaikan kasus seperti ini. Mungkin itu yang bisa Ibu ceritakan tentang masalah kasus dilema moral dan bujukan moral. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Langkah-langkah yang diambil biasanya karena sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kita identifikasi dulu dari berbagai sudut pandang.
kemudian kita musyawarahkan dengan guru-guru. Biasanya tidak membedakan antara siapa itu atasan dan siapa itu bawahan. Di dalam hal seperti ini kita harus mengambil kebijakan. Karena kita merupakan satu keluarga, maka kita dengan mudah untuk menyelesaikan kasus dilema moral di sekolah kita. Ini demi kemajuan sekolah kita. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa? Prosedur yang dilakukan, kita melihat yaitu duduk persoalan, kemudian kita melihat kondisi ataupun keadaan, baru kita musyawarahkan dengan semua guru, kita libatkan, baru kita bisa mengambil keputusan bagaimana yang terbaik menurut kita bersama. Oke, jadi berarti kita lihat dulu persoalannya gitu, kemudian dimusyawarahkan untuk diambil keputusan bersama dengan sesama guru di sekolah gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama yaitu pendekatan, kemudian kita diskusikan, baru kita selesaikan bersama. Jadi itu menjadi hal yang sangat efektif ya Bu ya. Yeah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yaitu tantangan yang kita hadapi di sini yaitu dalam mencari siswa, karena pada umumnya masyarakat sekitar maunya sekolah di sekolah yang besar dan di kota, sedangkan sekolah kita di desa jauh dari pusat kota. Walaupun siswa kita juga walaupun kita sekolahnya di desa, tidak kalah pentingnya dengan sekolah-sekolah yang besar, karena sekolah kita juga siswanya juga bisa meraih prestasi yang bagus, seperti ikut kejuaraan OSN sampai ke tingkat provinsi, juga paskib juga sampai ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita diminati oleh masyarakat sekitar. Dia tidak hanya memilih sekolah yang di kota saja. Walaupun kita di desa, sekolah kita juga sudah maju, juga mempunyai guru-guru yang sudah kompeten. Oke, jadi itu menjadi tantangan kita gitu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu ini langsung menyelesaikan apabila ada kasus itu langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Biasanya untuk menyelesaikan sebuah kasus itu tidak ada jadwal. Yang biasanya ada jadwal itu jam pelajaran atau jadwal sholat anak, nah itu ada jadwal. Kalau untuk kasus itu tidak ada jadwal. Karena kenapa? Kasus ini biasanya tiba-tiba datang. Kemudian kalau sudah datang kasus tersebut, kita yaitu memakai pembelajaran pendekatan, kemudian kita diskusi, musyawarah bersama, baru kita bisa selesaikan secara kekeluargaan demi kemajuan sekolah kita. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Untuk kasus-kasus dilema etika ini, kita tidak mempunyai tim ya, tapi kita yaitu tetap solid. Semua guru itu kita ikut sertakan bagaimana konteks pendekatan kita, kemudian diskusi kita, semuanya pembelajaran itu untuk musyawarah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah kita. Kemudian dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi satu dengan yang lainnya saling kerjasama, saling membahu, juga tidak saling menyalahkan. Nah di sini juga kita tidak membedakan ini atasan ataupun ini bawahan. Demi untuk kepentingan bersama, kita tetap melaksanakan musyawarah dan secara kekeluargaan demi kemajuan sekolah kita. Apalagi di sekolah kita sekarang sudah banyak, yaitu terlihat siswa-siswa kita yang berbakat. Jadi kedepannya harapan saya supaya sekolah kita lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, sama dengan halnya sekolah yang berada di pusat kota. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Yang jelas sekarang penyelesaiannya semuanya secara kekeluargaan. Jadi di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini di sekolah kita ini lebih banyak melakukan musyawarah seperti itu ya Bu ya, Iya. dengan cara kekeluargaan supaya nanti hasil keputusannya itu bisa memenuhi semua kepentingan yang mungkin dari sudut pandang yang seperti itu sampaikan tadi. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda, jadi bisa diambil keputusannya nanti dari sudut pandang ini kita bisa melihat bersama seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk kegiatan wawancara ini mungkin sampai di sini Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Mudah-mudahan tadi seperti yang Ibu sampaikan, harapan kita bersama untuk sekolah ini bisa terwujud. Kemudian saya juga di sini mohon maaf apabila ada kekeliruan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan tadi. Kemudian karena ini untuk menjadi tugas di dalam kegiatan CGD ini, apakah Ibu nanti keberatan atau tidak saat video ini kan direkam, nanti akan diupload di YouTube ataupun di Drive nanti, seperti itu, bagaimana? Ibu rasa Ibu juga tidak keberatan, silakan demi kepentingan kita bersama ya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu.